Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku tahu kamu pasti terkejut, tapi kenyataannya jauh sebelum ini aku sudah tahu bahwa kamu bukan Lucy. Dan entah kamu berpikir seperti apa selama ini, tapi tak bisa dipungkiri bahwa kamu sudah membuat aku yang bodoh ini jatuh cinta padamu. Aku mencintaimu, Annette. Terang Kevin tak henti-hentinya menjelaskan perasaannya pada Annette. Sementara itu, Annette masih tak kunjung memberikan respon yang berarti. Wanita itu masih tak bergeming karena otaknya sibuk mencerna situasi yang sedang terjadi. Benak Annette berkecamuk, memikirkan fakta-fakta baru yang membanjiri otaknya. Pikirannya bertanya-tanya, jadi selama ini Kevin tahu mengenai identitas aslinya. Tapi kenapa laki-laki itu tetap diam saja? Aku hanya mencintaimu, Annette. Percayalah, semua ini karena aku takut bahwa kau akan pergi meninggalkanku. Jelas Kevin lagi. Selama ini, Kevin berpura-pura tidak tahu meskipun sudah lama tahu kalau Annette bukan Lucy karena takut bahwa wanita itu akan pergi meninggalkannya. Namun yang terjadi adalah wanita itu yang tetap pergi setelah bertemu dengan Lucy yang asli. Kau serius dengan apa yang sedari tadi kau ucapkan itu? Annette mencoba memastikan perasaan lawan bicaranya itu. Jika boleh jujur, hati Annette benar-benar bahagia mendengar pengakuan dari laki-laki tersebut. Namun hal itu kemudian langsung disapu oleh dugaan-dugaan negatif pada Kevin. Annette bahagia, jelas, akan tetapi perasaan itu tak cukup untuk membendung rasa takutnya. Wanita itu takut bahwa ini hanyalah siasat Kevin semata agar Annette mau kembali pulang bersamanya dan laki-laki itu bisa kembali menyiksa Annette lahir dan batin. Annette, aku sungguh-sungguh, percayalah, selama ini aku mencintaimu dengan hati yang paling tulus, ujar Kevin berkata jujur. Tapi sikapmu selama ini, Annette tak bisa melanjutkan perkataannya, karena dia kembali teringat akan hal buruk terkait dengan siksaan Kevin padanya sebelum ini. Kevin yang melihat Annette tiba-tiba terdiam, pun tahu apa yang sedang terpikirkan di benak wanita itu. Laki-laki itu jelas merasa sangat bersalah karena telah menanamkan rasa takut di hati wanita yang paling dicintainya itu. Sejak Kevin menyadari identitas asli dari Annette, pria itu tidak pernah sehari saja tidak merasa marah dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia merasa malu pada tindakannya dulu dan menganggap maklum sikap Annette yang seperti ini. Namun demikian, hal ini tidak bisa menahan rasa cintanya pada Annette. Ia memang malu dan kecewa pada diri sendiri, tetapi ia telah berjanji dalam hati untuk menebus segala perbuatan jahatnya pada Annette dengan cara mencintai wanita itu dengan baik seumur hidupnya. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku pun merasa muak dengan diriku yang dulu terus menyakitimu. Tapi tak bisakah kau percaya bahwa aku hanya ingin mencintaimu selama sisa hidupku? Ujar Kevin masih berusaha meyakinkan Annette tentang perasaannya. Alam seakan tak mengizinkan Kevin untuk mendapatkan cintanya dengan mudah. Di saat pria itu tengah meyakinkan Annette bahwa cintanya itu murni dan tak punya maksud lain, tiba-tiba saja ponselnya di atas berdering. Dering yang menandakan ada panggilan masuk itu pun mengalihkan perhatian keduanya. Akan tetapi, layar ponsel yang menampilkan nama Lucy itu pun seakan menyadarkan Annette akan situasi yang terjadi di antara mereka.
Wanita itu memandang sendu ke layar ponsel Kevin yang menyala, lalu di detik kemudian beranjak ingin meninggalkan ruangan tersebut. Namun Kevin tidak membiarkan cintanya pergi begitu saja. Dengan secepat kilat, pria itu langsung menangkap tangan Annette untuk menahan kepergian wanita itu. "Lepaskan aku," lirih Annette terdengar pilu. "Tidak akan aku lepaskan sebelum kau dengar penjelasan dari kami," balas Kevin sembari menekan kata terakhir dalam kalimatnya. Kemudian setelahnya, Kevin pun meraih ponselnya yang masih berdering tersebut. Lalu ia pun mengangkat panggilan suara dari Lucy dan menyetel panggilan tersebut dalam mode speaker agar Annette pun bisa mendengar percakapan mereka. "Halo, Kevin, bagaimana keadaan di sana? Kamu sudah bertemu dengan Annette kan? Aku menelponmu karena kau tak kunjung memberi kabar setelah beberapa hari pergi," ujar Lucy panjang lebar begitu panggilan tersambung. "Ya, aku sudah menemukannya. Dan kami sekarang sudah bersama," jawab Kevin langsung pada intinya. "Ya Tuhan, syukurlah. Kukira ada apa-apa dengan kalian berdua," sahut Lucy di seberang sana. Sampai saat itu, Annette terlihat bingung dengan percakapan yang terjadi di antara keduanya. Karena bingung, secara bergantian ia pun memandang bergantian ke arah Kevin dan juga ponselnya. "Apa maksudnya ini?" tanya Annette menuntut penjelasan dari Kevin dan Lucy. "Kalau aku yang menjelaskannya, kurasa kau tidak akan percaya begitu saja. Jadi Lucy, aku mohon bantuannya," timpal Kevin yang meminta bantuan Lucy di seberang sana. Lucy yang saat itu tengah terbaring di ranjang rumah sakit usai melakukan check up pun sedikit terkejut dengan suara Annette. Namun kendati demikian, wanita itu tetap menyambut baik pertanyaan dari Annette. "Annette, selama ini kau sudah salah paham. Kalau kau menyangka Kevin mencintaimu karena mengira kau adalah aku akan tegaskan bahwa itu adalah hal yang salah. Setelah aku bertemu dengan Kevin secara langsung, pria bodoh itu mengakui bahwa sudah tak mencintaiku lagi dan justru jatuh hati padamu," jelas Lucy panjang lebar. Saat itu terdengar Lucy sedikit mengolok-olok Kevin sebab ia kesal padanya yang tak cepat tanggap dalam menjelaskan segalanya pada Annette. Kevin yang mendengar ini pun tak bisa mengelak karena hal itulah yang terjadi. "Aku beritahu saja ya, kalau idiot itu sudah jatuh cinta padamu setelah dia mengetahui identitas aslimu. Annette, si bodoh itu mencintaimu sebagai dirimu, bukan Lucy." Annette tahu bahwa selama ini Lucy selalu berada di pihaknya. Namun mendengar Lucy yang dulunya mencintai Kevin berkata demikian membuat Annette sedikit cemas pada wanita itu. "Lalu kau bagaimana? Bukannya kau mencintai Kevin?" tanya Annette merasa tak enak. "Tak usah dipikirkan, aku dan Kevin sudah berdamai dengan hal tersebut. Lagi pula, aku tidak akan menaruh hatiku pada si bodoh yang bahkan tak tahu cara meyakinkan cintanya itu," jawab Lucy tampak tegar. Tapi meskipun terdengar baik-baik saja, sebenarnya saat ini air mata tengah membasahi pipinya. Siapa pula wanita yang tak akan sakit hati dengan hal tersebut? Menyerahkan laki-laki yang dulu dicintainya itu sangat sulit bagi siapa saja, meskipun mereka telah berdamai dengan masa lalu. "Sudahlah, sampai kapan kalian mau melibatkan diriku dengan urusan percintaan kalian? Bikin iri saja. Pokoknya, Ned, percaya saja pada yang dikatakan Kevin kepadamu. Dan ya, aku sangat merestui hubungan kalian. Sudah ya, aku tutup dulu teleponnya, biar kalian berdua bisa bicara dengan tenang."
Setelah berbicara panjang lebar seperti itu, panggilan telepon itu pun berakhir sepihak. Hal ini dilakukan Lucy sebab dirinya sudah tak mampu lagi menahan isak tangisnya dan takut membuat kacau suasana yang tercipta di sana. Ayolah, kukira kita sudah mencoba untuk ikhlas, gumam Lucy berbicara pada hatinya. Sementara itu, di tempat Annette dan Kevin, terlihat jelas bagaimana suasana di antara keduanya telah membaik. Pasca telepon ditutup, Annette yang tidak bisa membendung perasaan senangnya pun tak bisa menahan air mata bahagia lolos dari kedua matanya. Terlihat jelas wanita itu tidak bisa lagi menutupi perasaan senangnya. Melihat hal ini, Kevin pun ikut tersenyum senang karena tahu bahwa setidaknya Annette tak lagi membenci dirinya. Karenanya, ia pun bergerak untuk memeluk Annette dan mengusap punggung wanita itu untuk menenangkan tangisannya.